Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan bila malam hari ini kita dapat beribadah kembali walau secara online di KPK Sukacita dan KPK Kasih. Biarlah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bila sampai saat ini kami dalam kondisi kuat, kami dalam kondisi sehat, itu semua karena kasih-Mu, itu semua pertolongan-Mu. Bila sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berbicara pada hamba-Mu ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama malam hari ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59 ya. Sekali lagi, Lukas pasal 12 ayatnya 54 sampai 59. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau di dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Nah, perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak, mereka bisa menilai cuaca yang akan terjadi ya. Menilai cuaca yang akan terjadi di zaman itu. Karena zaman itu belum ada alat-alat yang canggih seperti saat ini. Teknologi belum canggih seperti zaman sekarang ini. Mereka bisa memperkirakan cuaca dengan membaca kondisi alam. Ya, dengan kondisi alam mereka bisa melihat apa sih apa yang akan terjadi hari ini. Apa hujan dan apa panas dan lainnya. Seperti contohnya yang terjadi di bangsa Israel. Seperti yang kita baca tadi di ayat 54, dikatakan apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, maka apa yang terjadi? Kamu akan terjadi hujan. Jika ada awan di sebelah barat, akan terjadi hujan atau turun hujan. Nah, jika awan dari arah laut tengah, jika ada awan dari arah laut tengah, maka hujan akan turun ya. Dan bila
Bila kita perhatikan Elia, ya, tentang kisah Elia, kita ingat kembali tentang kisah Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 44, di mana bujangnya melihat awan kecil, ya, hanya awan kecil, ya, katakan ada awan kecil, ya, ada awan kecil dari laut, dan Elia pun tahu itu menandakan akan turun hujan. Dan ketika ada angin dari selatan datang dari arah padang gurun, maka akan terjadi panas. Mereka bisa melihat cuaca yang akan terjadi dengan melihat kondisi alam di sekitar mereka. Tapi Tuhan Yesus merasa hatinya merasa jengkel, ya. Kenapa Tuhan Yesus jengkel? Karena bila mereka bisa melihat tanda-tanda cuaca saja, mereka bisa melihat keadaan apa yang akan terjadi. Tetapi tanda-tanda Mesias yang sangat jelas, mereka dengan kemunafikannya menyangkal kemesiasan Tuhan Yesus. Jelas-jelas nyata mereka ngerti. Bila kita ingat kembali kelahiran Tuhan Yesus, ya, kelahiran Tuhan Yesus sudah jelas. Orang-orang Yahudi itu mengerti karena mereka banyak belajar baca Alkitab Taurat. Mereka ngerti karena banyak nubuat yang sudah dinubuatkan. Tetapi mereka merasa nggak mau tahu, ya. Padahal mereka sendiri ngerti tanda Mesias itu, bahwa akan ada Mesias, seorang Mesias lahir. Bila kita ingat kelahiran Tuhan Yesus, orang Majusi yang datang, ya, untuk melihat Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, mereka ngerti dari nubuat-nubuat yang telah dinubuatkan. Ahli-ahli Taurat mengatakan raja akan lahir di Bethlehem. Bila kita lihat Mika 5 ayat 1, bahwa Tuhan Yesus menggenapi lebih dari 400 nubuat. Jadi nggak mungkin kalau mereka itu sampai tidak tahu siapa Yesus, karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Tetapi mereka tetap tidak percaya, ya. Mereka tetap menyangkal. Itulah mengapa Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, ya, yang sepertinya sebuah saran, yang ayat 57 sampai ayat 59. Ini seperti saran. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia dulu. Dan seakan-akan menasihatkan untuk kita berdamai dulu dengan Allah. Allah adalah, Tuhan Yesus adalah hakim, ya. Dia akan menghakimi dunia ini. Sebelum kita tangkap pada dia, hendaklah kita berdamai dulu, mengakui bahwa Yesus Mesias sebagai juru selamat dunia ini. Ia akan membebaskan kita dari dosa-dosa. Kalau perkara lebih baik itu berdamai dulu. Kalau tidak, maka dikatakan di sini kita akan masuk ke dalam penjara. Tuhan inginkan kita mohon ampun. Mumpung masih ada kesempatan, ada waktu. Kalau tidak, kita akan dilemparkan ke dalam penjara atau neraka sebagai hukuman atas kemunafikan kita. Kita sebenarnya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kadang kita
justru melanggar kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Apa yang kita dapatkan dari kisah ini dalam kehidupan kita sekarang ini? Banyak dari kita kadang munafik ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Tapi dengan berbagai alasan kita katakan, orang tuaku begini, orang tuaku seperti itu. Apa dihormati? Dia nggak menghargai aku. Apa yang aku minta aja nggak dia berikan. Itu apa aku hormati? Kadang kita munafik saat mendengarkan firman Tuhan. Intinya kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Padahal kita tahu menghormati Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Waduh Tuhan, aku sudah dikecewakan. Aku sering diejek, aku sering dihina, aku sering sakiti hatiku. Ngapa aku mengasihinya? Padahal kita tahu mengasihi Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Kalau kita lakukan, berarti kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita juga saya baca firman Tuhan, suami harus mengasihi istri. Tapi kadang berbagai macam 1000 alasan supaya kita tuh nggak mengasihi istri, bisa dimaklumi istri, banyak hal alasan-alasan. Oh, aku mengasihi istriku, tapi kan keadaanku lagi seperti ini, harap maklum ya, banyak kerjaan, sibuk di kantor, sibuk pekerjaanku, jadi maaf ya istriku, aku nggak sempet ngobrol-ngobrol sama pulang sampai dari kerjaan sampai Mas Dur. Itu berbagai banyak alasan kadang kita berikan ya, untuk keluarga kita, karena kesibukan kita, karena berbagai macam hal yang membuat kita lelah, capek. Akhirnya kita pun kurang memberikan kasih kita, perhatian kita pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bila kita tidak munafik, kita tidak mencari alasan-alasan untuk kita melakukan firman Tuhan. Karena pada waktunya, bila kita tidak melakukan, hukuman yang akan kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama. Setiap apapun firman yang kita dengar, kalau kita bisa memperkirakan cuaca yang ada dengan teknologi yang sekarang yang sangat canggih modern, mari kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak hanya kita dengar, tapi kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah Tuhan, kami tidak munafik. Setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.